Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Kanita Alusyarhak. Nomor absen 32 dari 10 IPS 2 akan mempresentasikan peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW mendapatkan respon yang positif dari masyarakat Madinah, dan respon positif itu memperoleh 1. Piagam Madinah. Piagam Madinah ini lahir setelah 2 tahun Rasulullah SAW dan kaum muhajirin tinggal di Madinah. Menurut para sejarawan, Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertua di dunia. Naskah ini terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Yang pertama, dibuatnya naskah ini terdiri dari 24 pasal tentang hubungan antara kaum muslimin dan kaum-kaum Arab lainnya, suku-suku Arab lainnya, dan berlangsung saat perang Badar. Yang kedua, tentang kaum muhajirin atau kaum muslimin dengan kaum Ansor, dan ini dibuat setelah usai perang Badar yang berisi 23 pasal. Yang kedua, ada respon dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, Allah menurunkan wahyu surat Al-Hajj ayat 39-40 yang berisi tentang diperbolehkannya perang untuk menjaga diri atau membela Islam. Kemudian Allah memerintahkan kapan berlangsungnya perang dengan kaum Quraisy dalam firman Al-Baqarah ayat 190. Menurut sejarah, perang kaum muslimin terbagi menjadi 2, yaitu pertama adalah perang Ghazwah yang terjadi sebanyak 27 kali, yaitu adalah perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah perang Sariyah yang terdiri dari 47 kali perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa perang yang diikuti Rasulullah SAW, yaitu yang pertama ada perang Badar. Perang Badar ini berlangsung pada tahun 2 Hijriah atau 625 Masehi. Pada saat itu perang ini diikuti oleh kaum kafir Quraisy dengan pasukan 1000 orang dan kaum muslimin yang hanya 313 orang. Tetapi saat perang ini kaum muslimin menang. Yang kedua adalah perang Uhud. Genap 1 tahun usai perang Badar, kaum kafir Quraisy yang merasa tidak terima atas kekalahan mereka di perang Badar, mereka kembali mengajak kaum muslimin untuk berperang. Di perang ini Rasulullah SAW kehilangan pamannya, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Dalam perang ini Rasulullah SAW mengalami kekalahan. Kaum muslimin mengalami kekalahan karena pada saat kaum muslimin sudah mencapai kemenangan, pasukan kaum muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur oleh rampasan perang yang terjadi di bawah, dan mereka pun berlomba-lomba untuk ke bawah untuk mengambil rampasan perang tersebut. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan untuk tetap berada di Bukit Uhud, sehingga mereka mengalami kekalahan. Yang ketiga adalah perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah di Madinah Utara, di bagian Madinah Utara. Saat berdiskusi tentang strategi perang yang harus digunakan, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Rasulullah SAW, berkata, "Wahai Rasulullah, dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung oleh musuh, maka kami membuat parit di sekeliling kami." Dan ucapan Salman Al-Farisi tersebutlah dijadikan strategi perang pada saat itu. Pada saat Rasulullah SAW dan yang lainnya sedang menggali parit, di sana terdapat banyak sekali hal-hal yang ditunjukkan Rasulullah SAW, tanda-tanda kenabian beliau. Salah satu di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW sedang
kelihatan kelaparan sekali, salah satu sahabatnya yakni Zabir bin Abdullah mengundang beliau secara diam-diam untuk menghadiri hidangan, untuk menghadiri jamuan makanan yang diadakan di rumahnya bersama beberapa sahabat beliau. Zabir melakukannya secara diam-diam karena takut hidangan yang dibuat tidak mencukupi jika dikasih tahu, jika diberitahu, diinformasikan secara terbuka. Tapi Rasulullah SAW malah mengajak penggali parit lainnya untuk mengikuti jamuan makan yang diadakan oleh Jabir. Tetapi anehnya mereka semua sudah makan dengan sangat banyak, tidak sangat banyak sih, dengan kenyang, dengan bersemangat juga, dengan senang. Mereka tetap mendapatkan sisa makanan, yakni satu panci daging yang masih tertutup seperti tidak pernah disentuh oleh siapapun, dan juga hidangan-hidangan lainnya seperti roti dan kurma yang masih utuh. Jadi setelah Rasulullah SAW sudah selesai menggali parit bersama yang lainnya, beliau dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing saat sore hari. Dan ketika kaum kafir Quraisy sudah sampai di kota Madinah dan ingin memasuki kota Madinah untuk berperang, kaum kafir Quraisy terhalangi oleh parit-parit tersebut, sehingga kaum kafir Quraisy mengelilingi satu kota Madinah, mengelilingi tempat masuk kota Madinah, berharap ada celah atau titik terang untuk memasuki Madinah. Tetapi tidak ada sama sekali. Bahkan kaum kafir Quraisy sudah diam selama berhari-hari di depan parit itu, di perbatasan itu selama berhari-hari. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kaum muslimin dengan menurunkan hujan badai. Yang keempat adalah perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW merasa rindu akan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi beliau mengajak para kaum muslimin untuk ke Mekah melaksanakan ibadah haji, yang pada saat itu kaum muslimin berjumlah 1000 orang. Untuk mengurangi atau menghilangkan rasa curiga dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW mengusulkan kaum muslimin lainnya memakai baju ihram dan juga menuntun hewan ternak yang akan disembelih pada hari tasyrik di Mina. Ketika kaum muslimin sudah berada di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi, untuk ke Mekah untuk mengatakan jika kaum muslimin akan datang untuk berhaji. Tidak lama setelah Utsman bin Affan kembali lagi, datang utusan kaum kafir Quraisy, yaitu Suhail bin Amr. Beliau mengatakan perjanjian yang disepakati oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah karena perjanjian ini dikemukakan oleh Suhail bin Amr di tempat Hudaybiyah. Isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, kaum muslimin tidak boleh berhaji tahun ini, jadi diperbolehkan di tahun depan. Yang kedua, tidak ada berperangan selama 10 tahun. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy tidak boleh ke Madinah, ke Madinah. Tetapi jika jika kaum muslimin ke Mekah untuk seperti murtad yang kita ketahui, itu diperbolehkan. Yang keempat adalah suku-suku Arab lainnya selain kaum kafir Quraisy diperbolehkan memilih kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Yang kelima adalah tidak jadinya berhaji pada tahun ini. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya jelaskan. Semoga cukup untuk kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.